Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ginanjar yang sudah membantu doa pagi ini. Nah, saya mau mengecek kehadiran. Ini masuk. Hadir semua ya untuk pagi ini. Nah, itu saya mau menyampaikan salah satu materi dari wawasan kebangsaan global. Yang saya pilih hari ini adalah damai mulai dari diri. Rangkaian pembelajarannya apa? Yang pertama yaitu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ada yang tahu welas asih itu apa? Biasa ini bahasa Jawa, mungkin ada yang dari Jawa. Welas asih itu mengasihi dirinya sendiri. Seperti apa? Nah, di sini ini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Coba disimak. Terus nanti saya minta dari kalian menjawab pertanyaan saya. Pertama, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Siapa yang mau mencoba menjawab? Boleh, silakan Jasmine. Aku tuh pernah merasa malu karena aku tuh dikenal banget sama orang-orang gitu. Jadi kayak saking dikenalnya, kadang tuh ada hal-hal yang yang aku lakuin, terus orang lain tuh tahu gitu. Jadi itu yang buat aku malu gitu. Makanya aku pengen kayak nyembunyiin identitas aku biar orang lain tuh gak kenal-kenal banget aku banget gitu. Oke, berarti ada hal yang orang lain boleh tahu dan ada hal yang menurut kamu itu adalah bagian dari privasi diri. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, yang kedua. Makasih ya Jasmine. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut dan mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Jasmine lagi sih sebenarnya, karena tadi berkaitan sama ini. Gimana Jasmine? Kalau perasaan tersebut tuh muncul karena aku sadar bahwa perilaku yang waktu itu pernah aku ini tuh kurang baik menurut aku, Bu. Nah, terus kenapa itu harus disembunyiin? Karena menurut aku itu tuh kurang pantas, Bu, buat orang lain tuh tahu hal tersebut gitu. Oke, nggak perlu ya. Nah, yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Percaya diri itu kan perlu ya, Bu. Nah, kalau buat sekarang tuh karena maksudnya perilaku yang udah lama yang gak baik itu udah hilang, tapi masih kadang ada, cuman karena udah membaik jadi saya udah kayak percaya diri sama diri saya sekarang. Oke, jadi kalau saya tangkap gini, kita memang tidak selamanya punya pengalaman yang baik dulu. Kadang-kadang di masa lalu kita ada pengalaman yang kurang baik yang sebenarnya ingin kita sembunyikan. Benar gak? Ya, jadi kita rasa untuk teman-teman kita yang ada saat ini, di lingkungan kita saat ini, kita nggak pengen dia tahu, ya kan? Jadi cukup yang nggak baik di zaman dulu atau di masa lalu kita, cukup sampai sana aja. Yang penting saat ini kita berubah menjadi lebih baik dan orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini melihat kita seperti apa yang kita lakukan saat ini. Oke, sip, udah bagus Jasmine. Ini pertanyaan, mungkin yang lain bisa menjawabnya dalam diri masing-masing ya. Nah, lanjut berikutnya. Di sini saya minta kalian melakukan aktivitas damai mulai dari diri sendiri, tapi menggambarkan diri kalian sendiri. Nah, di sini apa yang akan kalian lakukan? Bermain identitasku. Fasilitator akan menyebutkan satu identitas. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Saya punya 2 pertanyaan. Pilih mana yang paling menggambarkan diri kalian. Ada 2 gambar nih. Yang pertama apa? Gunung. Oke, yang kedua laut. Yang pilih gunung.
seperti apa? Ya kan? Kalian sukanya apa? Benar gak? Kalian punya karakter yang seperti apa? Dari beberapa contoh pilihan ini. Nah, ada yang senangnya rame-rame, ada yang juga senangnya sendirian. Seperti itu. Apakah itu ada yang salah atau ada yang benar? Tidak, semuanya adalah benar. Kenapa? Karena setiap diri kita punya kenyamanannya masing-masing. Oke? Selama itu baik, itu positif dan tidak mengganggu orang lain, berarti tidak apa? Paham ya? Dan satu lagi, jangan juga walaupun kita punya pilihan kita sendiri, bukan berarti kita akan memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Itu pun juga jangan. Oke? Nah, lanjut berikutnya di sini. Dari permainan tadi, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Maksudnya yang berdiri. Oke. Siapa yang mau jawab? Apakah Anda berada pada sisi yang sama? Ada yang berada pada sisi yang sama? Boleh enggak? Kalau misalnya saya pribadi, kalau saya itu pada posisi yang tidak sama, yaitu yang berubah. Oke, berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena apa ya? Dari dirinya sendiri juga sih Bu. Kadang kayak kita juga satu sisi nyaman buka bareng-bareng sama teman, tapi juga satu sisi kita perlu membatasi diri sendiri gitu. Oke, sesuai dengan kondisi ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ada yang mau coba jelasin? Rasya. Karena menurut saya setiap orang itu memiliki tentang zona nyamannya sendiri. Jadi tidak semua orang itu punya letak nyamannya yang sama. Oke, karena tergantung dirinya sendiri ya. Sip, berikutnya. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan. Boleh Rasya lagi? Kalau untuk diri sendiri, yang pertama itu kumpul sama teman-teman. Karena itu kayak Oke, jadi itu yang menurut boleh, Yasmin. Kalau aku yang pertama itu Oke, ya terima kasih. Beri aplaus buat yang sudah menjawab. Lanjut berikutnya, ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Nah, konsep di sini yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Di sini konsepnya, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang atau orang lain, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Benar ya? Benar. Atau kita punya misalnya gini, suku kita sama, agama kita sama, tapi fisik kita berbeda. Betul. Nah, lanjut yang kedua. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Oke. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Nah, kira-kira dari sini yang poin 2, apa identitas yang tidak bisa diubah dari lahir? Cuci tangan? Bagaimana? Ipa? Gender, oke. Gender atau jenis kelamin, benar nggak? Dari lahir sudah jelas. Yang lahir laki-laki berarti laki-laki, yang terlahir perempuan ya berarti perempuan. Betul. Ada lagi selain gender? Boleh nggak? Fisik, betul. Fisik orang dari lahir seperti itu, ya kan? Nah, terus berikutnya gender, fisik, apa lagi? Ada yang tahu? Yang nggak bisa diubah dari lahir. Ya betul, Dewi. Golongan darah, ada nggak yang lahirnya golongan darah O terus dewasanya jadi A? Nggak ada.
seperti itu dan tidak bisa diubah. Nah, kalau untuk identitas yang bisa kita ubah apa aja? Perilaku, sikap ya. Oke. Apa? Nama, betul. Nama bisa berubah. Kebetulan kalau di negara kita, nama kita itu kalau udah masuk akte terus aja gitu ya. Tapi kalau di beberapa negara lain, ketika dia menikah, contohnya ya orang Korea aja, dia akan berubah marga dari yang misalnya di perempuan, dia lahir dengan nama marganya adalah Kim, ternyata dia menikah dengan yang bermarga Park, nah dia bisa berubah nama keluarga, paham ya? Nah itu bisa diubah. Nah salah satunya adalah nama. Apalagi selain itu, alamat juga bisa, Marcella, itu bisa berubah identitasnya, benar ya? Iya, ada yang tahun ini tinggal di sini, sebelumnya ternyata dia tinggal di rumah neneknya, bisa jadi alamatnya ikut neneknya. Paham ya sampai sini? Oke, jadi ada identitas yang tidak bisa diubah dari lahir, ada identitas yang masih bisa berubah-ubah. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Ada yang tahu contohnya apa? Apa? Jasmine, fisik. Benar nggak? Ya, jelas. Fisik adalah identitas penting kita. Ketika ada orang yang menghina atau meremehkan kondisi fisik kita, itu akan menjadi hal yang sangat riskan, bahkan timbulnya permasalahan sosial. Selain fisik apa? Yang orang nggak akan terima kalau identitas itu kita ganggu. Apa? Logat, iya betul. Logat atau gaya berbahasa. Ada yang menggunakan bahasanya ternyata dari bahasa daerahnya, ya kan? Gitu. Iya, itu juga termasuk. Oke, ada lagi? Yang nggak boleh diutak-atik, sangat penting. Agama itu juga termasuk. Lanjut yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Nah, setiap orang itu pasti unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Standar umum, oke? Misalnya standar cantik menurut iklan di TV atau televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Jelas, standar cantiknya artis-artis Korea bisa nggak kita gunakan? Ya, oke, lanjut. Jadi yang namanya standar untuk diri kita sendiri ya, hanya untuk diri kita sendiri. Nah, apakah kita boleh memaksakan standar diri kita kepada orang lain? Nggak bisa juga, karena orang lain pasti punya pandangan atau standarnya yang berbeda. Oke, lanjut berikutnya. Oh iya, standar yang berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ya. Nah, next berikutnya, ini dia belas asih pada diri sendiri atau self compassion. Nah, di sini konsep yang ketiga, kenapa sih? Karena kita punya standar yang berbeda dan kita tidak boleh memaksakan standar umum kepada diri kita sendiri. Walaupun kita punya kekurangan, tapi yakinlah kita pasti punya kelebihan. Benar nggak? Makanya kalian diminta untuk latihan buat yang mungkin tadi tuh merasa saya malu terhadap sesuatu, saya orangnya nggak pedean atau tidak punya percaya diri, tapi kalian harus tahu bahwa kalian itu pasti unik. Benar. Nah, kalau begitu, apakah itu gampang langsung bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak semua anak-anak, tidak semua anak itu langsung bisa menerima dirinya sendiri. Masih ada beberapa anak tuh yang merasa aku nggak pede, gitu. Aku malu dengan kondisi entah dari background keluarganya, entah dari fisik tubuhnya atau dari yang lainnya. Nah, dari sini
mau tidak mau, supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus latihan. Latihan apa? Latihan ulas asih pada diri kita sendiri. Artinya apa? Latihan untuk mencintai, menerima dan mencintai diri kita sendiri. Gitu. Kalau yakin aja kalian pasti punya kelebihan. Dan satu lagi, jangan pernah membuat standar umum menjadi standar diri. Standar dirinya ada apa aja? Satu, kalian pasti punya kebaikan diri sendiri. Kedua, kesadaran umum. Nah, di sini ambil ini adalah trik ya, trik. Jadi kalian harus membangun kesadaran bahwa kalian itu emang layak untuk dicintai. Oke, layak untuk dihormati, layak untuk dihargai. Oke, nah yang ketiga, nanti kalian boleh baca praktekin sendiri di rumah. Yang ketiga, keterhubungan. Nah ini latihannya memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi, yaitu tadi yang dikaitkan seperti Jasmine bilang ya, bahwa dia punya masa lalu yang tidak mengenakan gitu, tapi boleh disampaikan, please kita harus menerima bahwa ya itu sudah pernah terjadi, tapi itu di masa lalu. Rasa asing terhadap diri sendiri itu bukan berarti kita jadi gini amat, enggak kayak gitu, tapi diharapkan mengasihani diri kita sendiri, yaitu membuat diri kita bisa jauh lebih baik, tapi juga tidak narsis gitu. Oke, lanjut berikutnya, coba dipraktekkan. Ini tindakan konkret aplikasinya. Yang pertama, coba kalian ucapkan terima kasih kepada diri kalian. Nah, dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Bisa dipraktekkan sekarang? Silakan berdiri. Terima kasih, hari ini saya udah kuat menjalani pelantikan. Terima kasih, hari ini saya sudah begitu rajin. Yang lain masih libur, kalian sudah masuk sekolah. Benar nggak? Siapa yang mau mencontohkan? Pertama, ada? Boleh, Jasmine. Oke, ini sering aku lakuin juga sih kalau aku lagi sendiri. Sebelumnya ini, makasih banget buat diri aku yang udah bertahan sejauh ini. Terus makasih banget udah kuat, terus udah bahagia. Luka-luka yang kemarin dilupain, kamu udah kuat banget jadi diri kamu sendiri. Kamu tuh apa adanya, kamu tuh baik di mata orang, orang yang benar, dan kamu juga baik di mata semua orang. Sip, terima kasih. Jadi terharu. Selanjutnya, nah saya minta kalian yang kedua, coba kalian ucapkan terima kasih kepada orang atau penghargaan ya kepada orang yang terdekat. Mungkin saat ini yang ada di kelas ini. Boleh dengan teman, boleh sahabat, boleh. Nah silakan, saya minta, saya memang mencoba. Yang lain boleh duduk. Yang mau mengaplikasikan ya boleh, Rasya. Boleh. Terima kasih. Makasih Rasya. Oke, ada lagi yang lain untuk materi hari ini. Saya minta siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Boleh, Jasmine. Apa yang bisa kita ambil dari materi hari itu, jadilah diri kita sendiri. Nggak usah ngikutin orang lain, nggak usah menjadi apa ya istilahnya sempurna banget, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi terima apa aja adanya diri kalian dan lakukan apa yang buat kalian nyaman, apa yang buat kalian senang, jalanin selagi itu merasakan bahagia. Oke, dan selama itu masih bersifat positif. Oke, dan terima kasih buat semuanya untuk hari ini. Jaga kesehatannya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa
kepada diri kalian sendiri, terutama yaitu menerima diri kalian sendiri atau relaksasi terhadap diri kalian. Oke,